Mama sekarang lagi di kantor polisi, tolong kirimin Mama pulsa. Pesan singkat seperti ini mungkin pernah Anda terima beberapa waktu lalu. Pengirimnya berharap Anda percaya dan khawatir lalu mengirim pulsa ke nomor yang dimaksud. Penipuan lewat SMS ternyata tak hanya berhenti di situ, modusnya semakin berkembang. Kali ini tim reportase investigasi menelusuri penipuan lewat SMS baik dengan cara meminta pulsa tambahan atau dengan mengirim uang ke si pelaku. Kami juga akan menghadirkan tips agar terhindar dari penipuan tersebut. Saya Ivan Kurnia, inilah reportase investigasi. Cerita tentang pengguna telepon genggam yang menjadi korban penipuan seperti tak ada habisnya. Maurice Tobing, seorang karyawati asal Bandung, tak pernah menyangka keluarganya bisa menjadi korban penipuan. Januari lalu, ayah Maurice ditelepon seseorang dari rumah sakit yang mengatakan adiknya dalam keadaan koma karena kecelakaan. Pihak rumah sakit meminta sang ayah untuk mengirimkan uang untuk pembayaran awal rumah sakit. Beliau kan bilang, saya bisanya 1 juta katanya gitu. Pas kayak gitu, si orangnya itu ditutup teleponnya kan. Bokap kesana nggak ada adik aku. Ya udahlah. Tapi kayak nggak tahu itu hipnotis atau apa. Tapi kayak yang terarah gitu. Tak hanya sekali keluarga Maurice menjadi sasaran penipu. Suatu malam, ayah Maurice kembali mendapat telepon. Kali ini penipu mengabarkan Maurice lah yang mendapat masalah. Lagi di luar, saya pergi sendiri, naik mobil gitu. Nah, dibilang lagi ya kena razia narkoba gitu. Dan pada waktu itu memang lagi booming kan untuk narkoba gitu. Dan ya di set gitu. Dia tahu nama lengkap saya kerja di mana. Dia juga tahu nomor telepon saya. Iya, di situ ada saya dan diumpamakan si maling ini itu, jadi ada maling itu polisi dan saya itu ada nangis-nangis gitu. Kasus yang sama menimpa keluarga Maurice juga terjadi di DKI Jakarta. Sepanjang tahun 2012, Polda Metro Jaya membongkar beberapa kasus penipuan melalui pesan singkat ataupun telepon. Sayangnya, kasus penipuan lewat SMS hanya sedikit yang terungkap. Rata-rata korban penipuan enggan melaporkan kasus ini secara resmi pada kepolisian dan hanya mau melaporkan secara lisan. Padahal kerugian yang diderita korban tergolong besar, bahkan ada yang mencapai 30 juta rupiah per transaksi. Modus penipuan dengan pesan singkat atau SMS dengan kedok jual beli tiket pesawat online dibekuk Polda Metro Jaya Februari 2013 lalu. Sindikat yang beraksi selama 3 tahun ini dibekuk dari markasnya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Setiap harinya, para pelaku menyebar SMS menggunakan www.smscaster.com dan memasukkan sekitar 30.000 nomor secara acak untuk menawarkan promo tiket murah. Berapa kali mereka transaksi memperdaya orang, itulah membuat mereka jadi orang berada. Pelaku yang kita tangkap di Polda Metro ini sewa rumah 2 tingkat, dia punya mobil Harrier ya, dia juga punya tabungan yang cukup. Nah, ini hasil mengumpulkan hasil kejahatan. Jadi secara random dia tembak ke 100 orang dengan nomor yang berbeda. Barangkali 2 atau 3 dapat, itu juga sudah untung bagi mereka. Untuk mengungkap modus kejahatan yang ditebar lewat SMS dan telepon, tim reportase investigasi kemudian mendekati seorang penipu. Si penipu ini namanya kami samarkan menjadi Sistar.
Kejahatan ini telah dilakoni Sistar selama 2 tahun. Korbannya rata-rata penduduk di luar daerahnya tinggal. Jaring penipuan dijalankan dengan mengirimkan SMS secara acak seminggu 3 kali dan sasarannya adalah penduduk dari luar Pulau Jawa. Sayangnya, Sistar menolak untuk diwawancarai lebih lanjut. Penelusuran kami akhirnya terhenti. Dengan modal tak lebih dari 10.000, seorang penipu menebar jaring dengan cara mengirim pesan singkat ke nomor acak. Tujuannya untuk menguras harta korbannya. Saksikan terus reportase investigasi.